Pintu studio Tonight Show Premier telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. 2 hari lalu tuh ada yang telepon aku, ibu-ibu. Anda siapa ya katanya. Hah? Loh ibu kan yang telepon saya, kenapa saya nggak tahu ibu siapa saya gitu kan. Terus udah gitu dia bilang, Anda siapanya suami saya. Loh. Kenapa nomor Anda ada di tas suami saya katanya. Oh mungkin yang kemarin ngangkut akuarium kali saya pindahan. Enggak, suami saya nggak angkut-angkut katanya. Terus benar, itu saya mungkin pesannya ke bapak ini, ibu kenal nggak? Oh pak ini katanya gitu. Oh jadi cuma minta kerjaan aja? Iya. Terus ibu jadiin kerjaan? Enggak, saya jadiin kerjaan. Oh ya udah makasih ya bu waktunya. Terus aku bilang minta maaf dong, dimatiin dong. Tamu kita kali ini seorang aktris pemain film. Nggak, nah tadi. Indonesia Premier, ngas. Gas. Ini juga dengernya agak-agak aneh. Kita ini dulu dong, sapa dulu My Own Music yang pagi hari. Malam hari ini juga tampil nggak beda ya sama kayak Tonight Show yang biasa ya? Iya, minimalis ya. Karena sekali lagi nih syutingnya episode selang-seling. Ada yang Tonight Show Premier, ada yang biasa. Jadi mereka nggak mau ribet. Iya. Gak usah dijelasin sih. Teng. Ngapain, Jehan? Ya udah, sekarang di Tonight Premier kita akan kedatangan seorang bintang tamu, aktris pemain film, dan sekarang juga aktris sebagai content creator. Grita Agatha! Terkenal kan sebagai YouTuber ya. Sekarang YouTuber ya? Enggak lah, apa sih? Coba buka dulu wajahnya dong, udah lama gak ketemu soalnya. Waduh belum pakai lipstik lagi. Ya Masih imut selalu. Natasha Finsky. Bukan, Beda. beda. Grita, kalau ngomongin soal karir Peter Pan. Waduh. Kalau karir lo awalnya film kan? Lo main film? Awalnya sinetron sih. Oh sinetron dulu? Iya, awalnya iklan sih dulu waktu SD. Masih ingat gak iklan apa dulu pertama kali? Pertama kali iklan, boleh sebutin ya? Gak apa-apa. Dulu jangan dong, ini kan lagi. katanya mau tadi. Ya udah ulang ya, di-cut, Ya nugget. udah, iklan terus habis itu? Habis itu iklan terus, habis itu sinetron. Sinetron apa, masih ingat gak? Sinetron. Dulu yang itu, yang azab-azab, Hidayah. FTV gitu. dong. Tapi itu sering. Sinetron kan itu. Stripping tapi Iya. temanya sinetron azab itu namanya. Azab. Terus yang Terus lo tau lu Pinsir, kayak nonton aja. Gue gak nonton tapi gue tahu. Yang itu Karena loh, banyak informasi soal sinetron azab itu. bakmi tikus gitu. Iya. Bakso tikus. Iya. Nah, Yang kuburannya dikubur bangun lagi nggak bisa. terbang gitu ke atas gitu. Itu dulu waktu. seru ya. Ingat-ingat ya. Kan banyak itunya tuh meme-nya. Yang jadi bapak aku kan kena azab. Azabnya ke aku kebakar, jadi mukanya Mana bapaknya yang jahat? bapak barang jahat, tapi anaknya yang kena. Kena azab ke Iya, anaknya. karma. Jadi Cerita sinetron cerita azab sinetron. yang paling aneh yang pernah lo peranin waktu itu masih ingat gak? Selain yang kebakar itu. Itu dulu SMP sih, aku apa ya? Banyak sih. Kan ada azab penjual bakso borak yang kayak gitu-gitu kan. Aku bakmi tikus, jadi Oh, bakmi bapakku tikus. jualan bakmi tikus. Anaknya jadi Aku jadi anaknya. Anaknya kena azab, jadi Kebakar mukanya setengah. aduh, apa hubungannya? Makanya kan nggak ini. Terus Makanya sekarang jangan berbuat itu buat Iya. jahat. Takutnya yang kena malah keluarganya Iya. gitu kali ya. Tapi kan urusannya kalau tikus ya apa kayak digigit tikus kayak pas mati dikerogotin tikus. Tapi mungkin Kok anaknya jadi yang- anaknya gosong. Tapi mungkin anaknya ikut nyariin curutnya ya waktu itu. enggak. Jadi papa aku misalkan lagi dikubur terbang gitu. atau enggak ada lagi judul lain yang berat bawa apa? Oh, bawa jenazah aja jenazah yang berat banget. berat banget gitu. Itu pas dikubur papa kamu terus terbang itu keluarga kamu gimana nih? Cuma di sinetron doang, sinetron azab doang. Bukannya
Itu berapa lama Grita lo ngejalanin ini? Dulu waktu SD ke SMP lah. Sempat berapa tahun berarti? Sempat 2-3 tahun mah ada. Oke, Ada. habis itu? Habis itu aku dapat Get Married. Oh iya, sama The Desta. Series. Yang The Oh iya, Series kamu nya. jadi main? Iya. Jadi main dia, jadi Nirina Zubi. Iya, yang di seriesnya ya. Dari situ baru deh mulai yang bener. Ini banyak yang kemarin sempat ya rame juga kan YouTube lo kan ya. Gara-gara ya masalah waktu itu yang soal itu ya apa? Gara-gara apa ya, lupa. Soal makanan apa? Iya. Makanan. Yang kalau makan pakai tangan itu loh. Oh itu sih. Itu kan YouTube kamu kan? Memang makanan. Iya, yang kalau gue sih makan nggak pernah pakai. Itu kamu pernah wawancarai salah satu. Nggak cuci tangan, itu. narasumber. Cuci tangannya nggak makan aja gitu. Iya. Wasabi coffee. Wasabi coffee. Iya. Itu mungkin salah satu yang bikin efeknya juga jadi Heboh. ya, Iya. itu ya. Kamu YouTube dari kapan kamu buat? Dari 2016. Jadi waktu itu nggak laku di TV, jadi buat YouTube. Apa konten pertama yang kamu buat? Konten pertama itu masak sama temen aku, Angsio Bebek kalau nggak salah ya. Show bebek. Iya. Emang bisa masak kamu? Masak bisa dong, Ya, masak tapi bisa. maksudnya kalau masak biasanya ini show bebek khusus loh itu kan? Bisa, kan ada banyak di Google banyak, coba-coba aja, nggak enak ya belakangan urusannya. Akhirnya enak gak tapi? Dulu, yang penting Akhirnya enak gak tapi? Akhirnya kayaknya enggak sih waktu itu. Akhirnya konten masak gak laku juga. Tapi aku seneng tuh, masak tuh seneng berantakin, tapi beresin aku nggak mau. Iya sama gue juga kayak gitu. Nggak mau gitu. Nah waktu itu aku pakainya, karena aku masih nggak tahu apa-apa ya, aku pakainya tuh action cam yang pakai case. Jadi begitu diedit kok nggak ada suaranya. Ternyata kalau di case, kalau dipakein sarung yang buat masuk air tuh nggak ada suaranya. Jadi Iyalah ketutup. iya nggak ada. Sama kayak drone. Gagal. Sama kayak drone juga kan gak ada suaranya. Iya. Iya. Karena kan ada suara tuh bunyinya berisik banget. Iya gitu. Akhirnya kita dubbing kemarin prediksi lagi tuh. Diksi bekerja. Oke, konten kamu ini kan memang ada humanity-nya ya. Iya. Dan juga Kisah-kisah menginspirasi yang- karena juga banyak mengundang orang-orang dengan kisah yang beda-beda kayak yang korban bullying, juga ADRT. ADRT. Iya. Itu dari mana idenya kayak gitu? Itu baru berapa tahun, 2 tahun terakhir, tapi kan dari 2016 sampai 2019 kan struggling kan, kayak bikin semua konten yang aku mau gitu kan, kayak nggak terarah aja Ngacak. gitu, ngacak. Terus di 2019 kayak mikir, oh kayaknya makin nggak laku di TV, jadi aku, wah ceritanya nih di YouTube ya. Tapi lumayan lama juga dari 2016 ya. Iya, 3 tahun. Duh, 2021 sekarang 2016 sekarang udah 5 tahun 2021. dong. Oh enggak, maksudnya ke Menuju ke yang strugglingnya- udah dapat strugglingnya viewers 3 yang tahun. bagus, Oke. segala macam butuh 3 3 tahun. tahun. Iya, terus Gua tapi- aja setahun kayak udah males sih. Iya benar. Grita, tapi tadi pertanyaan Desta mungkin agak ke distract jawabannya bahwa Iya. apa yang men-trigger kamu setelah 3 Iya. tahun Masih struggling tetap dengan semangat gitu Masih ya. tetap random, semangat kan, iya. tapi terus kamu switch ke Iya. apa pemikiran kamu untuk yang kisah-kisah ini? Soalnya buka praktek waktu itu ya? saat itu kan aku nih lihat kok artis sudah mulai ke YouTube nih gitu kan. Jadi kayaknya mungkin viewers pengguna YouTube atau penonton YouTube kan semakin besar waktu itu. Jadi kayaknya oke juga nih kalau gue seriusin gitu dan bisa dapat penghasilan yang tetap juga di situ. Nah, akhirnya hire tim tuh. Tadinya kan sendiri banget kan, edit sendiri, bikin Oke. sendiri. Akhirnya Oh tadinya kamu ngedit sendiri semua? Iya, videoin sendiri semua. Terus akhirnya ya itu aku hire kreatif, terus videografer juga sama editor. Jadi bareng-bareng gimana nih caranya. Terus kan aku juga mikir kayaknya harus konsisten juga. Mungkin di awal-awal banyak yang nggak nonton nggak apa-apa. Jadi kira-kira apa ya yang bisa berdampak nih buat orang. Terus juga bisa engage juga sama netizen gitu kan. Yeah. Jadi waktu itu mikir kayaknya podcast juga mau naik, jadi kita sambungin aja. Tapi mungkin biasanya kalau podcast tuh ngundang orang yang kenal atau mungkin orang yang berpengalaman gitu kan. Kita ambil yang benar-benar orang biasa yang mungkin pengen Punya kisah ngobrol, hidupnya punya kisah hidup unik. yang baik. Tapi sebenarnya dulu itu pas awal bikin itu nggak pernah terpikir kayak sekarang yang heboh banget gitu. Dulu tuh kayak cuman mungkin ada yang curhat tentang pacarnya selingkuh atau apa. Iya, iya. Tiba-tiba yang kan aku buka email juga kan, jadi yang mau cerita silakan email. Tiba-tiba langsung jadi yang banyak dan Masalah-masalah berat ya? Masalah-masalahnya semakin berat gitu. Jadinya pada pengen curhat ke buka Iya, prakteknya jadi- gitu. Apa yang masalah paling berat yang pernah kamu obrolkan? Kalau berat tuh banyak banget yang nggak ada yang paling berat, tapi
kayak misalkan nih Suara ada... kamu tuh ujungnya agak ada anginnya. Iya. Itu ciri khas. Iya. Capek Kamu banget cucunya Michael Jackson jangan. Terus. Jadi ada juga yang umur 20 tahun tapi udah diabetes 1. Itu kan berarti dia harus setiap diabetes apa insulin. ya? Apa namanya? Insulin ya, Iya. setiap makan insulin. Terus ada juga baru umur 19 atau 18 tahun tapi dia udah makannya harus lewat selang. Terus juga kamu pernah lihat deh pokoknya wawancara salah satu anak dari yang apa? Freddy Budiman. Iya, Freddy almarhum. Budiman. Iya, itu juga dia email aku. Lihat dari sosok sisi lain kan berarti kan. Iya. Anaknya siapa, sorry? Freddy Budiman yang terpidana mati itu. vonis mati. Iya, itu juga dia yang email aku gitu, dia mau cerita. Terus itu Secara personal emang gak kenal? nggak kenal. Itu kayak panjang banget gimana. Ini oke nggak ya kalau kita angkat, tapi kita kan ngambil sisi dari anak ya, bukan dari kesalahan. Tapi kamu gitu. gimana memfilternya gimana kalau kayak gitu-gitu? Takutnya kan namanya benar-benar. sekarang kan ya. Banyak aja yang pengen melakukan segala cara ya biar ini. Iya, takutnya tuh bohong juga kan. Jadi sebenarnya itu tuh apa ya, banyak filternya. Pertama dari email, terus begitu datang juga kita wawancara ulang gitu. Ada juga beberapa yang udah syuting tapi ternyata kok kayak aku lihat settingan. ini bener nggak sih? Itu nggak tayang sih. Ada jadi Oh, ada ada dia berapa begitu? dia? Ada yang nggak tayang juga. Enggak, kamu tahu dari settingannya dari mana? Atau tahu bohongannya dari mana? Feeling aja. Terus Dan kayak, tahunya bener gimana? enggak tuh kayak kan ada tim juga yang diskusi ini kayaknya nggak oke deh kalau untuk dia Di angkat juga verified nggak dulu oke. lah, berarti kan Iya. dia ngecek juga semuanya dari sosial medianya, Iya. apalah kadang yang ditutup-tutupin gak diliatin sama sekali malah patut dicurigai. Dengan konten seperti kamu memerlukan satu skill jurnalistik yang agak mumpuni menurut saya ya. Iya. Karena Harusnya. Iya harusnya ya, karena itu ranah-ranah yang mungkin akan jadi bumerang ketika ada beberapa pertanyaan yang layak atau tidak layak kamu obrolkan, kamu angkat, bagaimana kamu ngulik, bagaimana kamu. Nah itu makanya saya ambil jurnalis gitu. Iya, karena harus seperti itu, bener, Iya. takutnya malah jadi salah kan. Tapi sampai sekarang aku juga masih belajar karena kan itu kan kayak aku kan nyemplung gitu kan, nyemplung kayak pelan-pelan belajar, lama-lama yang ini nggak boleh, ini boleh gitu. Kamu ada basic jurnalistik nggak? Nggak ada, Sama sekali? nggak ada, Public speaking? nggak ada. Terus kamu tuh belajar apa sih kuliah dulu? Desain grafis, Oh, DKV. grafis. Iya. DKV. IKJ juga? Enggak. Kenapa Iko gitu? Enggak. Kita kan IKJ desain Kita grafis. DKV IKJ. DKV. Aku di UMN, Oh di BUMN. Multimedia Nusantara, UMN. Oh iya. Makanya ini anak nih pinter nih anak nih emang. Iya, dia tapi udah desain oke kalau segala ngomongin macam. soal narasumber pernah nggak datang terus bermasalah? Iya. Maksudnya bermasalah dalam arti apa nih? Ya, Ya, ribut gitu atau apa gitu di lokasi? Atau nggak ribut lah, apa ya? atau Ada- mungkin ada dia nggak suka dengan ya Atau dia yang pertanyaan minta. kamu. Dia yang minta untuk gak ditayangin gitu. Ya tiba-tiba. gitu. Oh yang nggak yang di take down kali Iya ya? dia yang minta. Dia yang minta tapi. Yang di take down ada sih kayak ya itulah belajar juga ya karena kan dia udah sebenarnya dia yang mau datang, udah capek-capek, udah diedit juga dan udah tayang juga gitu. Terus dan harusnya dia sudah tahu konsekuensinya apa. Iya. Misalkan kayak waktu itu ada yang narasumber pinjaman online. Oke. Pinjaman online terus dia cerita segala macam, mukanya udah di blur juga, jadi tinggal suaranya aja. Tapi dia jadi katanya semua orang jadi tahu dia gitu, semua yang kenal dia tahu dia gitu. Nah itu dia minta take down gitu. Terus ada juga yang di pelecehan sama siapa namanya, pelecehan sama ayah tirinya gitu kan. Terus dan dia sebenarnya ini kasihan sih sebenarnya, tapi dia sebenarnya tuh mau speak up gitu loh. Iya. Cuman sama keluarganya disuruh take down gitu. Padahal dia tuh pengen speak up banget dan pengen biar nggak ada lagi yang kayak gitu. Dia Itu sih nggak- bagus banget sebetulnya ya. dia nggak takut sama sekali tuh sebenarnya. Cuman Tapi wajahnya di blur keluarganya juga. Justru. Wajahnya enggak, dia nggak mau orang dia bilang menurut dia yang harus punya malu tuh yang itu bukan Iya melakukan dong, yang perbuatan melakukan. tercela. Iya, benar. Waduh, naikin lagi aja itu. Naikin Tapi lagi. itu haknya Orangnya, dia, itu dianya orangnya. yang keluarganya sih. Karena tekanan dari keluarganya. Iya. Soalnya kaget nanti kalau tahu siapa ayah tirinya. kemarin tapi ya kemarin Bentar. jadi kepo kan jadi kepo. Gimana? Nanti aja nggak boleh. Ah, iya. Oke. Ih penasaran ya. Cuman kita nih
yang tahu nih. Tapi kemarin sempat lihat di Instagramnya. Udah nih kita mau ngobrol soal itu. Enggak, kemarin sempat lihat di Instagramnya Grita ada salah sambung ya. Iya. Ada salah sambung yang menyangka kalau dia tuh pelakor. Jadi waktu aku kan lagi pindahan. Ada aja yang Nah, lagi pindahan itu kan aku pesen nih jasa pindahan angkut itu. Pesen boxnya ya. Terus udah gitu aku pesen juga 2 helper. Jadi supirnya sama temennya 2 ya kan. Nah, begitu salah satu temennya itu minta kerjaan nih ke aku ya kan. Bisa nggak jadi satpam? Terus aku, oh ya udah, mana nomornya sini? Jadi aku catat, tapi aku nggak kontak dia belum. Nah terus tiba-tiba kemarin 2 hari lalu tuh ada yang telepon aku, ibu-ibu, Anda siapa ya katanya. Hah, loh ibu kan yang telepon saya, kenapa saya harus kasih tahu ibu siapa saya gitu kan. Terus udah gitu dia bilang, Anda siapanya suami saya. Kenapa nomor Anda ada di tas suami saya katanya. Terus aku kayak, hah apaan sih ini, mungkin salah paham gitu ya. Ya udahlah aku sekarang gini deh, ibu kerjanya suami ibu kerjanya itu apa? Di take. Iya, dia videoin. Oh, di video. Aku takut kenapa-napa ya udah aku videoin aja. Terus yaudah suami ibu deh kerjanya apa, katanya security. Aku kayak, oh ini jangan-jangan yang kemarin kan yang nggak kerja gitu kan. Kamu sempat WhatsApp emang atau sempat ngasih? Enggak, jadi dia nemu nomor kamu? Enggak, jadi dia minta sama si supir yang supir yang aku pesan kan ada kan kontak aku di situ. Mungkin dia minta terus di kardus dia taruh di tasnya. Oh, ada tulisan autophone-nya tuh ditulis di kardus ditaruh di dalam tasnya. Oh, mencurigakan jadinya. Iya, terus udah gitu kayak udah ibu, suaminya kerja security. Oh mungkin yang kemarin ngangkut akuarium kali saya pindahan. Enggak, suami saya nggak angkut katanya. Terus benar, itu saya mungkin pesannya ke bapak ini, ibu kenal nggak? Oh pak ini katanya gitu. Oh jadi cuma minta kerjaan aja? Iya. Terus ibu jadiin kerjaan? Enggak, saya jadiin kerjaan. Oh ya udah makasih ya bu waktunya. Terus aku bilang minta maaf dong, dimatiin dong. Itu terjadi juga sama Caca, istri gue. Pernah juga. Kita punya kayak, kan mobil kan ada yang online juga tuh. Mobil online, terus habis itu supirnya tuh enak gitu loh, nyetirnya enak. Caca akhirnya kan, karena udah tahu nomornya kan. Personal. Dia bilang, bu kalau misalnya mau saya antar-antar tinggal ngomong aja gitu. Akhirnya WhatsApp, bapak di mana gitu-gitu. Terus nggak balas lama gitu. Tiba-tiba dia balas gini, bu jangan WhatsApp saya lagi ya, istri saya marah lah. Urusannya apa? Tapi dari aku ngepost itu ternyata banyak loh yang komen, yang DM. Yang kayak begitu, digituin juga sama ojek online, misalkan cuma nganter doang. Ada kontaknya terus ditelepon, dikira selingkuhannya banyak ternyata yang komen. Iya, dia sampai kayak rumahnya di mana? Saya sampai kayak gitu ibu-ibunya. Ya karena kan udah terbakar cemburu. Iya. Tapi nggak tahu ya, mungkin kan suaminya pernah apa, kita kan nggak tahu ya yang bikin dia. Iya nggak? Bener nggak? Iya saya mah. Macam-macam lu. Nanti cerita abis ini ya. Grite, jadi next apa lagi yang akan Grite lakukan di YouTube-nya? Ada sesuatu yang baru nggak? Kita itu sih lagi rencanain yang baru, masih rahasia juga. Terus ya ada beberapa yang baru juga. Nggak mau bikin film lagi, Tak? Aku mau syuting web series kebetulan. Oke, kalau gitu. Sutradara nih. Enggak, sukses. main. Oh main, nggak mau direct lagi. Sukses dan all the best buat Grita sekali lagi. Thank you My Music versi Hemat. Thank you all crew. Kita ketemu lagi di Trasio Premier.